Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil karim al-mabusi ilal halqi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha yaghfiru ma la tusyrik billah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adima. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia. Tersyukur mapuji dari Allah Subhanahu wa taala. Nasaba yasung kasiki na ring agala-galara, ang kasiki na ring ajap-ajapang kesehatan, kesempatan makuto para umur malampe sehingga kaki hadir dari onro malebie untuk laksanakan kewajiban na perinteng iki puang Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Nama kuto parot dan lepeti masalawat dan niat mapasalama lor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi iwirengi alibireng polari puang Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan akhlak yang baik khususnya kepada umat Islam yang beriman, atau kita kenal sebagai Nabi uswatun hasanah, atau suri toladan yang patut kita contohi, yang patut kita ikuti, yang patut kita teladani, atau sebagai Nabi pembawa syafaat nanti di hari kemudian insya-Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita kembali berzikir, bertafakur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai seorang hamba, tentunya kaum muslimin engkaki maringerang maka daya sesuai narapi asal Jumat, tentunya kita mempersiapkan diri mapamula dan rele gangkin namaku ke alhamdulillah syukrillah kita sudah berada di tempat ini. Namuru dan rek mapun neki jama-jamang sesibuk apapun kita di dalam pekerjaan itu, tetapi engkaki meringerang maka waktu telah masuk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, tak terasa waktu telah berlalu, kita sudah berada di bulan Sya'ban. Artinya kaum muslimin satu langkah lagi kita akan berada di bulan suci Ramadan. Ya tentunya di bulan Rajab doa kita diijabah oleh Allah, sehingga kita berada di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi ma Sya'bana wa ballighna Ramadan. Betuan engkan ilalna bulan Sya'ban, betuan ya roparelo doa di bulan Rajab. Nanti tarima malumpuni polri puang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita engkana berada di bulan Sya'ban. Di sinilah juga di bulan Sya'ban kita berdoa insyaallah nama muari engkaki matu rati di bulan suci Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat sangat berbahagia. Tentunya kita sebagai manusia, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang beriman, maka dia engkau kita kelebuk natanai, tentunya kita perbaiki kita punya tingkah laku ipada cengi rendre ampi kido tak kaum muslimin baik lo pada tak rupa tahu maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita lihat pada saat sekarang ini, apabila nareko engkau kidendre melok mapigau set di jama-jamang, tentu nang kaki pikiri ki makedai apakah pekerjaan yang saya lakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama atau bagaimana. Itu yang harus kita pikirkan kaum muslimin. Apalagi tak terasa ini bulan suci Ramadan sudah mendekat. Tentunya kita introspeksi diri. Sebab narekot tani dia letak sadar ya letak kaum muslimin, tidak mungkin ada orang lain yang selalu memberikan nasihat kepada kita kalau bukan kita sendiri yang merasa yang menasihati kita punya diri. Apa namanya kesalahan memang idi onron na idi,
rupa tauwe, tapi engkau kesadaran untuk berbuat kebaikan, engkau kesadaran untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita nanti fitrah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Supaya apa yang terjadi selama ini agar den repura ipigo kaum muslimin kita akan sadari, dan itu akan terhapus nantinya apalagi kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, pada Tuhan dendre mukaddimana ya kata baku maka da innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara izman adima. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bihi, betuan nama kedai sesungguhnya si tunget-tungenna Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampun de nak dampengi dosana sedi atanna nereko engka den rek mapat duang rega mempersekutukan Allah. Wa yakdiru maduna salikal limayasa, kecuali yeruna pelorie isman adima betuanna Allah Subhanahu wa taala. Maka de nak dampengi apabila kita melakukan suatu perbuatan nariku engka ki laksanakan pigo set di pangkaukeng pada nak engka mapat duangi Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk dosa besar. Nah, di dalam kandungan ayat ini mengatakan engka ki naparingerangi kaum muslimin ilalena ayat na Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita putus asa apabila kita ketemu dengan ya sengi kesusahan. Aja tak putus asa nareko engka ki mapunai masalah, tetapi marilah kita kembali kepada Allah, memohon kepadanya. Nah, sebab Allah Subhanahu wa taala tempat meminta satu-satunya, tidak ada yang lain. Kita menyembah kepadanya, tidak ada yang lain. Tentunya engka ki naparing rai, maka aja lalu engka ki mapunai susah, aja lalu ki mapunai kesalahan. Lantas kita tidak mau menoleh kepada pencipta kita, ada yang lain, jangan. Tetapi kita dianjurkan untuk mapasan reki lalu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab papedal engka mana kuruna reki kaum muslimin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sehingga kita harus introspeksi diri. Maka daya pangkau kengir pigau tentunya kita akan sadari dan minta ampun kepada Allah. Nah, sebab engka menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai, maka dari engka 7 dosa besar yang dapat merusak kehidupan manusia makutopar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilansir dalam hadis yang mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka da engkana sepitu dosa besar yang dapat merusak kehidupan manusia ilalena lino mete sahabai, maka dai dosa apa kegerangan ya Rasulullah yang dilakukan manusia sehingga tidak terampuni. Maka dai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarku billah, menyekutukan Allah. Betul nak keda asar kubila, betul nak engkana sesek di rupa tahu. Tapi ini alhamdulillah syukilah ku kampot tak dek mana gamak karo. Maka da engkana sesek di rupa tahu di zaman Rasulullah. Nasa ini hadis terjadi di zaman Rasulullah, bukan pada saat sekarang ini. Tapi itulah pembelajaran bagi kita. Maka da engka pura kejadian makro di zaman Rasulullah. Maka da tege ya Rasulullah. Maka da asar kubila menyekutukan Allah, mapat duangi Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa yang sangat besar dan tidak terampuni oleh Allah. Makanya kita sebagai umat Islam tentunya harus kita hati-hati untuk berbuat. Siapa tahu kita melangkah, kita lupa, kita lakukan apa yang terjadi kaum muslimin, sehingga engkau kimisai maka kita tidak boleh menyembah selain Allah. Dena wad dimasong paselain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab dia tempat satu-satunya tempat memohon kepadanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat sama berbahagia. Terus kedua, as-sahru sihir.
suatu ilmu yang dilakukan pada zaman Nabi pada waktu itu. Apabila dia mempunyai musuh kepada lawannya, dia melakukan sihir. Tapi ini iseng makuku tidak ada itu. Cuma kita lihat, baca di hadis itu bahwa ada namanya sihir pada waktu itu. Bagaimana itu? Apakah dia berbuat ya rega mempunyai ilmu yang tidak sesuai dengan ajaran agama? Nah, itu harus kita hindari. Tapi alhamdulillah syukurlah ini maka keadaan kita tidak ada yang begitu. Melakukan suatu hal yang bisa merugikan manusia dan bisa merugikan diri sendiri, yaitu asyahru sihir. Terus yang ketiga, abtalus salati fa imma hiya betuana makada wabtalun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Membunuh jiwa seseorang artinya makada engka sedih rupa tahu mempunyai dendam yang begitu besar kepada orang lain, sehingga dia tidak menyadari dirinya untuk membunuh seseorang, membunuh jiwa. Padahal jiwa itu tidak jadi masalah, cuma orangnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan kaum muslimin. Maka walaupun bagaimana kemarahan yang terdapat pada diri kita, tidak semudah itu kita lakukan sesuatu yang bisa merugikan kita dan bisa merugikan orang lain, yang menghilangkan nyawa orang lain. Padahal sebenarnya engkau tidak bisa kita sepakati dengan cara damai kaum muslimin, bukan dengan cara kekerasan dan sebagainya. Membunuh jiwa seseorang, jiwa adalah ciptaan Allah. Artinya kita tahu bahwa itu ciptaan Allah dan tidak ada bisa manusia yang bisa membuat jiwa itu. Cuma harus kita sadari, engkau kita sadari makadai, marilah kita menjaga ya sengi kebersamaan, menjaga silaturahim yang baik, sehingga kehidupan tak ilen nalino engkau berjalan dengan baik. Ya, terus selanjutnya al-akul riba, melaksanakan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Betuana ilalenai di kehidupan tak engkau toki paringerangi, janganlah selalu melakukan yang namanya riba. Betuana apa itu riba? Betuana sedip jama-jamang makadaga meminjam sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk mengembalikannya lebih daripada apa yang dipinjam tersebut. Ya, contohnya kedaga pada ni komisi makadai. Nah, sebab perlu kita pinjam kepada orang lain, sebut saja nominalnya 100.000, tetapi kita nanti engkau kedendre pedangi sederu patau makeda nareko engkau kimatu palisi ya rodendre doi tapak genelalo sekian, maka ya dendre sekian itu riba. Tetapi bagaimana orang itu kalau dia kembalikan lebih tampak kita memberikan sesuatu dei pedangi makro, itu tidak jadi masalah, sebab alena muto paliswaki palebi ya rende nendrengi. Tetapi kalau kita mengatakan kepadanya tapa wangi, maka kalau kita meminjam nanti sekian, baru kita nanti kasih pulang sekian, itu termasuk riba kaum muslimin. Terus selanjutnya wa aklul yatama, betul anak engkau kina sepada cengero anak yatimnya. Jangan sekali-kali kita melihat anak yatim yang ada di sekitar kita lantas kita mau merampas dia punya harta. Tetapi marilah kita sebagian dari dia, betul maka da engkau ki okoro saya mengapa nasabah engkau ki bantu sesama manusia. Janganlah karena perasaan dan apa yang kita lakukan sehingga engkau ki dendres semata-mata sengaja untuk membuat dia sedih, membuat dia merana saya mengapa nasabah engkau ki dendres perlakukan yang tidak sesuai. Tapi marilah kita membantunya sebagai sesama seinsan yang hidup di dunia, yang butuh pertolongan dan sebagainya kaum muslimin. Terus selanjutnya, sebagai seorang muslim yang sejati, janganlah kita mundur dari medan peperangan seandainya ada. Maka daga kita sebagai umat Islam mempertahankan kita punya agama dan negara. Tapi ilalenna dendre berkacamuknya dendre perang, kita mundur, janganlah kita mundur. Sebab mengapa? Sebab itulah kita sebagai pejuang. Ya, betul maka demi negara dan demi agama. Sebagai contoh reki kaum muslimin kita lihat di Timur Tengah sana, yang begitu peperangan tak pernah berhenti antara kalangan Zionis Israel dengan Palestina di sana.
bagaimana pada saat sekarang ini Palestina mempertahankan negaranya. Nah itu betul. Saya mengapa? Karena waktu itu dia punya sejarah, sehingga dia sulit untuk meninggalkan dia negaranya. Apa dia katakan? Walaupun saya mati, yang penting saya di negara sendiri untuk mempertahankan saya punya tanah nenek leluhur saya. Itu betul. Karena mengapa? Karena dia cinta kepada negaranya. Dia tahu bahwa dia tidak mau direbut begitu saja. Yang penting demi negaranya dan agamanya, apapun yang terjadi, dia tidak peduli. Terus yang terakhir, kaum muslimin, betuana janganlah menuduh seorang perempuan yang baik-baik untuk berzina. Betuana dilansir dalam surah An-Nur ayat 4 mengatakan, engkau di makundrai di zaman Nabi dituduh untuk melakukan persinahan dengan orang lain. Tetapi di dalam ayat turun, maka janganlah mempercayai seseorang yang menuduh seorang wanita yang baik-baik apabila tidak mendatangkan 4 orang saksi. Apabila kita tidak mendatangkan orang saksi, kalau cuma 1-2 itu belum namanya, artinya dia nasah yarudende sebagai persaksiannya. 4 lagi belum tentu walaupun menurut ayat. Tetapi kalau tidak ada bukti yang menyatakan, buat apa kita? Cuma kita yang menjadi berdosa. Kita kembali kepada hukum agama. Bahkan kita yang menjadi sasaran untuk akan dipenjara. Mengapa? Sahabat, tanpa membuktikan sesuatu melakukan perbuatan. Lantas kita menuduh yang seenaknya tanpa menghadirkan 4 orang saksi, kaum muslimin. Ya, inilah kaum muslim yang harus kita sadari. Yang namanya dosa itu memang kita tidak sengaja, tetapi ada yang namanya kesadaran bahwa itu tidak boleh kita lakukan. Mengapa? Karena itu termasuk hal yang tidak diinginkan menurut agama dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, adapun kesimpulan daripada khutbah saya ini, yang pertama, sebagai umat Islam yang beriman, marilah kita selalu menyadari kita punya diri. Nasabah yasengi atas salang, memang tidak ada orang yang mengaku bahwa dia salah atau tidak. Tetapi marilah kita kembali kepada diri kita untuk bertanya, apakah langkah kaki saya ini berat atau bagaimana? Apakah suatu perbuatan yang saya lakukan salah atau bagaimana? Tetapi marilah kita berpikir untuk berbuat sesuatu. Nasabah, mengapa? Nasabah ini dunia tempat kita bersimpu di dalamnya, dan nanti akhirat kelak kita akan abadi di sana. Terus selanjutnya yang kedua, marilah kita selalu mengingatkan demi kebaikan kepada sesama. Nasabah gaga atas salan nasi dia rupa tahu. Narik ko engka dan rema peringrang ya sengi ada cengel lo padan na rupa tahu. Bahkan menimbulkan pahala lor sesena. Ya dendre sedi mapangajak kepada orang lain. Terus kebaikan itu dengan orang lain. Tetapi ya dendre tahu engka na cari kebaikan ni, maka kita sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engka toki maturuntu surugana pa Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang saya berbahagia, inilah khutbah ringkas yang sampaikan pada hari ini. Pamuar kata baku engkau bermanfaat lok kidi, na lebih-lebih pa engkau bermanfaat lok kualiku. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam waj'alhuma rahmatan lil anami ila khairi ma yuram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabihi kadima. Fakana Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i mu'ammat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibud da'wah. Allahumma adhilna mudhala sidqin wa akhrijna muharaja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghidukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurullaha ladim yashkurukum washkuru ala nikmati yashkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.